Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan konsep manajemen strategik, analisis dan implementasi dalam manajemen strategik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya Susan Andrianto. Saya Suciati. Saya Ririn Sri Rizky. Saya Mary Mulyanti. Saya Ida. Yang pertama di sini ada latar belakang, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Setiap perusahaan beroperasi dalam dua lingkungan yang berbeda. Internal yang meliputi faktor-faktor seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, dan proses internal, serta eksternal yang mencakup faktor-faktor seperti pasar, regulasi, dan persaingan. Memahami kedua lingkungan ini sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Untuk perumitan interaksi dalam kondisi lingkungan yang semakin kompleks, interaksi antara berbagai pihak dalam perusahaan menjadi lebih rumit. Ini berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan, di mana manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan. Perumitan ini memerlukan pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan. Pentingnya manajemen strategi. Manajemen strategi menjadi sangat penting dalam konteks ini karena memungkinkan perusahaan untuk merancang dan melaksanakan rencana yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Melalui manajemen strategi, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ruang lingkup manajemen strategik, visi dan misi organisasi, proses manajemen strategik, implementasi strategi yang efektif, dan analisa dalam manajemen strategik. Selanjutnya ruang lingkup manajemen strategik. Yang pertama, aktivitas manajerial. Ruang lingkup manajemen strategik mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Aktivitas ini meliputi analisa situasi, perumusan strategi, serta implementasi dan evaluasi strategi yang diambil. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dilakukan melalui analisis internal. Kekuatan dapat berupa sumber daya manusia yang berkompeten, teknologi yang memadai, dan merek yang kuat. Sedangkan kelemahan mencakup keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan. Selanjutnya, penempatan tujuan dan visi misi. Penetapan dan tujuan manfaat serta visi misi organisasi adalah langkah penting dalam manajemen strategik. Visi yang jelas membantu menuntun keputusan strategis, sedangkan tujuan dan manfaat yang ditetapkan akan memandu semua aktivitas menuju pencapaian yang diinginkan. Kemudian di sini ada definisi manajemen strategik. Manajemen strategik mencangkup rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Proses ini membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan hubungan internal dan eksternal, serta mengoptimalkan sumber daya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian ada tujuan manajemen strategik. Ada 3, yaitu yang pertama, tujuan strategik jangka panjang. Tujuan strategik jangka panjang adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam waktu yang lebih lama. Ini mencakup visi dan arah yang akan diambil untuk memastikan pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi di masa depan.
Kedua, ada dorongan strategik dan program investasi. Dorongan strategik dan program investasi adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ini bertujuan untuk mendukung inisiatif yang akan membantu mencapai tujuan jangka panjang, termasuk investasi dalam teknologi dan pengembangan produk. Yang ketiga, ada sasaran yang mentransformasikan pendorong strategik. Sasaran yang mentransformasikan pendorong strategik bertujuan untuk mengubah ide dan strategi menjadi tindakan konkret. Sasaran ini biasanya lebih spesifik dan terukur yang akan memandu organisasi dalam mencapai visi dan misi mereka. Manfaat manajemen strategik ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mendorong inovasi dan kreativitas, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat membantu pengambilan keputusan berbasis data, dan yang kelima meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya ada visi dan misi manajemen strategik. Yang pertama ada visi, yaitu cita-cita masa depan. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan cita-cita atau impian suatu organisasi untuk masa depan. Visi berfungsi sebagai panduan yang memberi arahan dan menginspirasi bagi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Sebuah visi yang jelas akan memotivasi dan menyatukan karyawan untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan dan alasan ekstensi organisasi. Misi menguraikan apa yang organisasi lakukan dan untuk siapa dan nilai-nilai yang dipertahankan. Misi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam organisasi dan membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tantangan manajemen strategik. Yang pertama, tantangan manusia dalam organisasi. Kedua, proses pengolahan ide strategik. Selanjutnya, struktur organisasi yang kompleks, perubahan lingkungan eksternal, kepemimpinan, dan motivasi karyawan. Selanjutnya ada proses manajemen strategik. Menggambarkan langkah-langkah kunci dalam manajemen strategik untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah yang pertama, analisis lingkungan. Analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam organisasi. Langkah kedua, perumusan strategi. Setelah analisis strategi dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Langkah ketiga, implementasi strategi. Strategi yang sudah dirumuskan dilaksanakan melalui program kerja, pengalokasian sumber daya, dan penyesuaian struktur organisasi. Langkah keempat, evaluasi dan pengendalian. Manajemen melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja serta hasil pelaksanaan strategi untuk memastikan tujuan tercapai.
Selanjutnya ada tahapan utama dalam proses manajemen strategik. Yang pertama yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah tahap pertama dalam proses manajemen strategik, di mana organisasi mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Ini termasuk analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui metode seperti analisis SWOT. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi melibatkan penetapan visi, misi, dan tujuan serta pengembangan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini, keputusan strategis diambil berdasarkan hasil analisis lingkungan. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana strategi yang telah dirumuskan ditetapkan dalam kegiatan operasional. Ini melibatkan pengalokasian sumber daya dan penyesuaian struktur organisasi untuk mendukung strategi yang ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah tahap terakhir di mana kinerja strategi dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Jika ada penyimpangan, tindakan korektif harus dilakukan untuk mengarahkan kembali strategi. Selanjutnya, implementasi dan analisis manajemen strategik. Implementasi strategi adalah tahap kritis dalam manajemen strategik yang melibatkan penerapan rencana yang telah disusun ke dalam tindakan nyata. Proses ini tidak hanya mencakup pembangunan struktur organisasi yang mendukung strategi, tetapi juga pengembangan program-program yang jelas dan terukur untuk memastikan strategi dapat dioperasikan dengan efektif. Selanjutnya, ada pun analisis internal dan eksternal. Untuk analisis internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Analisis internal bertujuan untuk memahami kondisi internal perusahaan, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan bisa meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang handal, dan manajemen yang efektif. Sementara kelemahan dapat berupa keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan karyawan. Lalu untuk analisis eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman. Analisis eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Peluang dapat berasal dari pertumbuhan pasar atau perkembangan teknologi, sedangkan ancaman bisa berupa persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan pemerintah. Lalu ada analisis metode SWOT dan matriks. Analisis SWOT merupakan alat yang umum digunakan dalam manajemen strategik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Kekuatan dan kelemahan berasal dari faktor internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, organisasi dapat merumuskan strategi yang tepat dan sesuai dengan posisi strateginya. Adapun matriks
IV, dan EV. Matriks IV, Internal Factor Evaluation, digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan. Sementara matriks EV, External Factor Evaluation, mengevaluasi faktor-faktor eksternal termasuk peluang dan ancaman. Keduanya membantu dalam penilaian kompresif yang mendasari perumusan strategi. Lalu untuk kesimpulan, manajemen strategi adalah pendekatan yang krusial dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan manajemen strategi, organisasi dapat merespon perubahan lingkungan bisnis secara efisien, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman eksternal. Proses ini tidak hanya membantu dalam merumuskan strategi yang tepat, tetapi juga dapat mengimplementasikan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.